Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Johan Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palangkaraya dari SMA Negeri 10 Palangkaraya. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang sudah saya laksanakan, yaitu tentang penerapan restitusi. Pada kasus yang pertama, Revalindo adalah siswa kelas 10 IPS 2. Dia adalah siswa yang hebat bermain musik, namun saat pembelajaran matematika, dia cenderung kurang bersemangat dan pada aktivitas pembelajaran di kelas tidak begitu memperhatikan. Tugas-tugas yang diberikan juga tidak dikerjakan, sehingga nilai-nilainya masih sangat rendah. Saya sebagai guru matematika dan juga pembimbing ekstrakurikuler musik akan melaksanakan restitusi kepada Revalindo. Skenario yang akan saya terapkan kepada Revalindo adalah saya akan memanggil Revalindo ke ruangan yang telah saya siapkan dan menanyakan beberapa hal terkait aktivitas yang telah dilakukannya dan menerapkan restitusi. Beberapa pertanyaan utama diantaranya, apa yang membuat Revalindo kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Apa ada yang bisa saya bantu? Apakah ada hal yang mengganggu dalam belajar? Apakah Revalindo tahu keyakinan kelas mana yang Revalindo tidak laksanakan? Dan yang terakhir, apa yang akan Revalindo lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Pada kasus yang kedua, Taufik adalah siswa kelas 10 IPS 3. Ia adalah siswa yang suka bermain bola. Taufik hanya menyukai mata pelajaran sejarah, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran matematika cenderung kurang bersemangat dan sering mengobrol tentang hal-hal di luar materi pembelajaran dan mengganggu teman-temannya saat belajar, sehingga berdampak pada nilai-nilainya yang sangat rendah. Hal ini mendorong saya sebagai guru matematika dan pembimbing ekstrakurikuler futsal untuk melakukan restitusi kepada Taufik. Skenario yang akan saya terapkan kepada Taufik adalah saya akan memanggil Taufik ke ruangan yang telah saya siapkan dan menanyakan beberapa hal terkait aktivitas yang telah dilakukannya dan menerapkan restitusi. Beberapa pertanyaan utama diantaranya, apa yang membuat Taufik kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran? Apa ada yang bisa saya bantu? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam belajar? Apakah Taufik tahu keyakinan kelas mana yang tidak dilaksanakan? Apa yang akan Taufik akan lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Berikut adalah proses restitusi yang saya lakukan terhadap Revalindo dan Taufik. Jadi berdasarkan apa yang saya perhatikan, memang selama ini kalau kita lihat di pembelajaran matematika, Revalindo cenderung kurang semangat ya. Apa sih sebenarnya alasan Revalindo tidak terlalu bersemangat? Bukannya soal semangat loh Pak, maksudnya itu kayak kan Bapak kan sering kasih cara gitu kan. Nah contoh caranya tuh kayak masih kurang nempel gitu, masih nyari, coba sudah sering belajar juga di rumah karena dapat rumus, cuman akhirnya kayak bingung lagi nih gimana bisa dapat ini jadinya ini tuh, makanya bingung jadinya kayak jadi malah malas gitu. Kalau soalnya nggak dapat terus cara-cara ini. Oke, berarti masalahnya di situ karena penjelasannya kurang begitu nempel gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau begitu kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kira-kira nanti ketika di kegiatan pembelajaran, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya bisa Revalindo nanti bisa lebih semangat lagi. Gimana ya? Mungkin itu aja sih dalam menjelaskan benar itu aja, kayak lebih jelas lagi gimana misalnya dapat ini dari mana gitu, lalu biar nggak bingung. Baik, kemudian berarti Revalindo di rumah juga belajar ya? Belajar ya. Oke. Kalau mau ulangan seperti itu belajar nggak gitu? Kadang belajar kadang enggak sih, karena kan kalau ulangan ini kan di dekat bulan Desember banyak kegiatan juga, jadi ya kadang gitu Pak. Jadi kalau
hal yang mengganggu kalau misalnya lagi belajar di rumah? Ada nggak hal-hal yang mengganggu Revalindo kalau pergi di rumah lagi belajar? Mengganggu maksudnya? Mengganggu dalam hal misalnya secara pikiran yang mengganggu fokusnya. Ada sih. Ada. Biasanya apa? Misalnya kayak di chat teman suruh ini misalnya jalan gitu kan, jadi tertarik juga. Oh gitu. Baik. Tapi kalau misalnya seperti itu biasanya seru nggak kira-kira kalau kita lagi belajar gitu terus kita sambil chatan gitu? Menurut Revalindo gimana? Kurang fokus sih sama belajar gitu. Tapi seru ya? Seru. Kalau chatan, apalagi kalau kita jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan pasti seru. Baik, tapi kalau misalnya seperti itu kan Revalindo tahu ya, kalau misalnya kita belajar itu kan perlu fokus ya, perlu fokus. Jadi nggak salah sih sebenarnya kalau misalnya kita jalan-jalan, karena semua orang pasti pengen lah hiburan seperti itu. Dan juga kalau kita sambil chatan juga tentu saja berkomunikasi sama teman, apalagi kalau kita di rumah kan pasti jenuh ya kalau sendirian gitu. Tapi hal seperti itu pasti Revalindo tahu efeknya ke hasil hasil belajar kita gitu. Belum sampai ke mengerjakan soalnya. Tentu saja Revalindo sudah tahu kalau misalnya kita kurang fokus, tentu saja apa yang kita pelajari itu kurang nempel ya. Kurang nempel. Nah, jadi Revalindo sekarang tahu apa aja yang membuat Revalindo di situ akhirnya nilai ulangannya itu kurang maksimal. Iya. Masalahnya gara-gara itu. Nah, masalahnya gara-gara itu ya. Oke. Baik. Nah sekarang kalau misalnya seperti tadi, Revalindo di kelas misalnya, di kelas kurang semangat belajar akhirnya karena kan di situ kan tingkat pemahaman terutama ya, kalau kita dalam belajar itu kalau misalnya kita paham itu pasti akan seru. Sama seperti kita bermain musik tuh, kalau kita tahu cara mainnya kan seru kan gitu. Tapi bayangin kalau misalnya Revalindo diajak main bola misalnya, main bola sesuatu yang misalnya Revalindo kurang kuasai misalnya seperti itu, kira-kira seru nggak? Enggak seru ya. Beda kalau misalnya, ayo kita hari ini kita main musik nih, kita latihan buat besok penampilan. Kira-kira Revalindo main 2 jam 3 jam sanggup nggak? Sanggup ya. Berarti ya, di situ bisa dikatakan bahwa kalau kita kita memahami caranya, kita menguasai caranya, itu sesuatu itu akan terlihat menarik akhirnya. Jadi berawal dari kita harus mau mencobanya dulu, kemudian nanti akhirnya kita bisa. Setelah kita bisa, maka kita akan menyukai. Karena saya rasa tidak ada hal yang tidak kita sukai kecuali di situ kita akan menyukai karena kita bisa. Sesuatu yang kita bisa itu pasti kita suka. Gitu. Nah, untuk kedepannya nanti kira-kira apa yang bisa Revalindo lakukan untuk mengatasi masalah Revalindo? Mungkin lebihnya aja sih, lebih banyak coba untuk cari lagi cara-cara gimana biar lebih paham. Gimana biar ini juga sih, biar kita tahu gimana caranya bisa belajar dengan baik gitu aja. Untuk hal yang tadi sebelum saya lanjutkan, hal apa yang Revalindo langgar ketika Revalindo misalnya tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak mengerjakan tugasnya atau tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, keyakinan kelas seperti apa yang Revalindo tidak jalankan? Paling misalnya kalau bapak kasih PR itu bapak nggak kerjain. Itu artinya Revalindo melanggar keyakinan kelas yang mana? Gimana? Tadi kan keyakinan kelas itu kan ada yang kita ketahui kan, ada tanggung jawab, terus ada
Iya sih, tanggung jawab pasti. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya berarti itu Revalendo tidak menjalankan itu keyakinan kelas, tanggung jawab ya. Baik, untuk yang terakhir, hal apa saja untuk yang kedepannya nanti Revalendo akan lakukan untuk perbaikan itu? Mungkin lebih rajin aja sih. Lebih rajin. Nggak malas-malas lagi. Tadi kan Revalendo juga suka ini ya, suka keganggu dengan kayak misalnya pas lagi belajar terus ada chat kayak gitu, kira-kira ngatasinnya gimana tuh? Mungkin ya udahlah, hilangin aja lah dari mungkin. Oke. Tapi tetap di on kan ya? Tetap sih on, karena kan perlu juga lihat caranya di YouTube biasanya. Oh iya. Tetap jalankan. Tapi untuk chatnya nanti bisa diabaikan dulu ya. Nah, terus kalau untuk yang ngajakkan jalan tadi waktu lagi belajar gimana? Kira-kira ngatasinya? Nah itu sih masih bingung, karena kan biasanya juga mamaku biasanya ngajak jalan juga biasanya. Kadang-kadang. Berarti Makanya suka dekatku, soalnya disuruh ngajak jalan nanti katanya negeri maksa. tapi kalau misalnya Revalendo tahu kalau misalnya besok ulangan nih, misal besok ulangan, tapi ada yang ngajak jalan waktu mau belajar buat ulangan besok, kira-kira Revalendo apa yang Revalendo lakukan? Mungkin bilang aja dulu sibuk mungkin atau apa gitu. Lagi belajar gitu ya, lagi belajar dulu, kalau mau ditraktir nanti gitu ya, selesai belajar gitu ya. Oke, baik. Jadi itu hal-hal yang akan Revalendo lakukan ya. Jadi intinya adalah Revalendo di sini harus bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, karena halnya seperti belajar dengan apapun itu semuanya motivasinya harus dari dalam diri. Karena kalau misalnya guru atau teman atau orang tua itu hanya bisa bisa dibilang itu hanya memberikan saran-saran saja. Jadi masalah nanti apakah perubahan itu akan Revalendo lakukan itu tergantung dari Revalendo sendiri. Jadi walaupun misalnya guru bilang Revalendo harus gini ya, tapi kalau misalnya Revalendonya sendiri di rumah kan itu kan udah di luar di luar kekuasaan gurunya lagi gitu. Itu artinya semuanya kekuasaan ada di Revalendo sendiri. Tergantung Revalendo gimana mengatasi diri sendiri nanti. Ya, gitu loh. Gitu ya. Jadi saya harapkan nanti mudah-mudahan nanti untuk di semester berikutnya nanti Revalendo lebih semangat. Iya. Semuanya berimbang. Kita akademiknya bagus, secara non akademiknya di bidang musik, di bidang apa lagi nanti yang lain pokoknya dikembangkan semua supaya nanti bisa lebih meningkat lagi semuanya ya. Pokoknya selama SMA ini, selama masih sekolah pokoknya sebisa mungkin apa hal-hal baru itu pokoknya semuanya dipelajari. Nanti waktu kalau sudah selesai sekolah nanti Revalendo bisa memilih fokusnya nanti gimana. Tapi coba aja dulu semuanya. Siapa tahu nanti akhirnya wah ternyata ini seru ya gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Setelah saya menjalani restitusi tadi, saya lebih dapat banyak pembelajaran seperti tanggung jawab yang saya dapat. Mungkin dalam beberapa hari ke belakang saya mungkin menjalankan tanggung jawab itu mungkin ya dengan tidak baik, tapi mungkin ke depannya saya akan lebih baik lagi menjalankan tanggung jawab agar semua tanggung jawab saya itu bisa saya penuhi dengan baik. Itu aja. Jadi topik kita sekarang alasan topik dipanggil itu mau jadi lahir di Kanada. Itu di rumah ada kesulitan jangan itu akan luar tidak sampai di bawah. Oh gitu. Tapi cuma ini di kaki membawa Pak ini semua. di bagian bawah. Jadi ini bisa jadi kali Pak. Iya. Terus semua kartu sama Semua Pak. Ada beberapa kartu kredit dosa Bapak itu di tempat itu Bapak bisa bangun. tapi pakai kartu NU. Jumlahnya berarti ya lumayan ya. Terutama bisa menggunakan. Kalau chatnya lancar aja. Lumayan lancar.
Biasanya kalau misalnya topik kesulitan belajar itu apa yang dilakukan? Dan mungkin baca buku dengan sejarah Pak. Baca buku itu ya. Tapi tahu nggak kalau misalnya di sekolah itu kita mesti untuk pembelajaran dengan baik seperti itu. Oh ya. Kira-kira kalau misalnya kita nggak mengikuti pembelajaran dengan baik itu kita melakukan keyakinan seperti apa? Yang mereka ini kelas kedisiplinan Pak. Nah itu adalah itu. Kalau kurang tahu saya. Salah satunya adalah disiplin ya. Dan itu yang harus saya ketahui bahwa belajar dari tanggung jawab ya, tanggung jawab juga kita menghormati dan menghargai orang lain juga. Kita belajar yang baik, tentu saja kita juga bertanggung jawab pada diri kita sendiri, sama orang tua, sama guru, sama Tuhan juga ya. Karena kalau kita belajar kan tentu saja kita memanfaatkan apa yang terjadi di dunia kita ya. Karena kita sebagai manusia paling kita manusia normal. Kalau kita normal kan kita secara akal pikiran sebenarnya kita sudah diajarkan hal yang baik dari itu, dan kita perlu mendapat apa yang sudah kita tidak diberikan kepada kita. Oke. Kalau di ulangan hari, sebelum ulangan matematika, misalnya apa yang mau kita lakukan? Tapi belajar Pelajaran yang suka juga. pelajaran yang kita ajar. Pelajaran yang kita tonton Sama Pak. yang topik kita, pelajaran apa aja? Sejarah sih paling depan. Sejarah ya. Apa yang topik kita dari sejarah? Ada cerita ke masa lalu kejadian yang nanti supaya tidak ulang di masa depan ya. Oh, oke, bisa. Memang mempelajari apa yang kita suka itu sangat penting sekali. Saya juga seperti itu. Semuanya memang hal-hal itu memang kita harus awali dengan saya belajar ya, kita mulai dengan sesuatu yang kita suka dulu. Kalau kita udah suka, pasti kita akan lebih semangat belajar. Sama kayak kita main bola, kan kita suka main bola juga ya. Nah, suka main bola juga. Kenapa suka main bola? Pasti karena bisa kan? Nah, kalau kita bisa pasti kita akan bisa. Tapi kalau misalnya pelajaran yang lain itu mungkin bisa jadi kita tidak suka, kita belum bisa. Bukan karena kita nggak bisa. Karena sesuatu itu saya rasa dengan apa yang sudah diberikan ke kita itu saya rasa kita bisa mempelajari semua. Cuma masalahnya kita mau pilih yang mana, apakah yang kita akan memilih memilih yang kita suka aja atau kita memilih yang kita bisa. Saya rasa apa yang kita pelajari di sekolah itu suatu saat nanti pasti akan kita butuhkan semua apa yang kita akan pelajari. Makanya di situ kita perlu mempelajari semuanya. Mempelajari sesuatu yang kita suka itu sangat seru. Sama seperti yang topik lakukan tadi, suka ya dari sejarah dan motivasinya bagus sekali loh untuk memperbaiki sesuatu supaya nanti kesalahan itu tidak berulang lagi. Tapi matematika juga pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini. Pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini itu juga topik kita belajar tentang analisis tentang suatu masalah seperti itu. Untuk kita bisa melakukan namanya supaya kesalahan itu tidak berulang lagi, jadi kita memerlukan kemampuan analisis supaya apa kita tahu kesalahannya di bagian ini, sehingga nanti kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut sehingga nanti kita tidak mengulangi kesalahan. Kira-kira untuk pembelajaran matematika tadi tapi sudah tahu ya nilainya seperti itu ya. Kira-kira ke depannya nanti kira-kira. Nama saya Robi Rahman dari kelas 10 IPS 3. Setelah mendapatkan restitusi dari Bapak atau Ibu Guru, saya mendapat wawasan dan
pengetahuan agar tidak fokus pada pelajaran kita suka, melainkan lebih terbuka terhadap pelajaran lain. Dan restitusi ini bertujuan untuk kita bertanggung jawab atas diri sendiri dan tanggung jawab atas pelajaran yang lain. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Berikut adalah hasil restitusi yang telah saya lakukan. Pada kasus yang pertama, Revalindo akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian, Revalindo akan mengabaikan hal-hal yang mengganggunya saat belajar. Dan yang terakhir, Revalindo akan mengikuti pembelajaran dengan lebih bersemangat. Pada kasus yang kedua, Taufik akan lebih terbuka terhadap hal-hal baru yang dipelajarinya. Kemudian Taufik akan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran agar dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian, Taufik akan meminta maaf kepada teman-temannya karena telah mengganggunya ketika belajar. Dan yang terakhir, Taufik mengatasi kesulitannya mengakses pembelajaran di rumah dengan mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. Sekian penerapan restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.